Jadi teman-teman, kita tuh mendapatkan rekomendasi tempat dari kameramen kita untuk melakukan penelusuran ke depannya, tapi jalannya Masya Allah teman-teman, boleh dicek, boleh dilihat. Susahnya. Mantapnya gak? Hah? Mantap. Mantapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, balik lagi nih di sini di Jejak Malam. Tapi kali ini ketua sedang tidak ada. Kenapa? Karena emang sedang ada kesibukan ya Teh Harpa ya. Beliau tuh mengkonfirmasi sedang ada kegiatan di luar kota. Tapi tidak apa-apa, gak usah khawatir teman-teman, karena emang di sini ada yang gantiin saya Teh Harpa ya sebagai kru magang teman-teman. Tapi nggak jadi masalah kayak gitu. Toh semisalnya emang telusur Jejak Malam harus tetap berjalan apapun yang terjadi kayak gitu. Nah balik lagi teman-teman, sekarang kita lagi berada di salah satu stasiun TV ya, stasiun pemancar, stasiun TPRI ya Teh ya, TPRI kayak gitu. Dan ini tuh dibangunnya tuh tahun 1986 kalau nggak salah. Sampai berapa Teh? Belum ada informasi sampai sampai ini terbengkalainya itu tahun berapa dan difungsikannya itu berapa tahun itu emang belum ada. Jadi sebenarnya kita minim informasi ya. Benar. Soalnya di sini tidak ada warga, tidak ada yang bisa ditanya lah. Karena emang kalau boleh jujur akses ke sini tuh sangat jauh ya Teh ya. Jauh banget. Bahkan kita juga awalnya kesini tuh tidak niat buat syuting, karena awalnya tuh kita niat kesini tuh buat cek lokasi aja teman-teman, dikarenakan aksesnya yang sangat tidak memadai untuk kendaraan mobil, motor juga susah kayak gitu. Jadi sudahlah, karena emang kita sudah di sini, jadi kita lakukan penelusuran saja. Nah balik lagi nih, kalau misalnya kita ngebahas tempat ini, kita kan emang nggak dapat berita, nggak dapat informasi mengenai kapan ini terbengkalainya. Tapi bisa dilihat teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat vegetasi di sini, menurut saya sama Teteh pasti ini terbengkalainya sudah cukup lama. Karena apa? Karena tumbuhannya juga udah cukup, sama atap itunya kayak gitu kan. Jadi ya kemungkinan 10 sampai 15 tahun jadi, kayaknya ya. Gitu. Kayaknya masih ini, dan emang di sini jam segini ya auranya ini tuh jam 5 teman-teman, jam 5 sore, tapi emang ya di sini ditambah mendung juga kayak gitu. Jadi emang suasananya agak gimana gitu. Tapi Teh, nih balik lagi kita ngebahas ini, gimana nih Teh kalau toh semisal kita melakukan penelusuran, karena kan emang persiapan kita minim. Seperti lighting kita nggak bawa teman-teman, tapi kalau toh semisal Teteh ngerasa di sini aman untuk kita melanjutkan penelusuran, apakah itu aman-aman aja atau gimana? Ya kalau untuk dilihat aman atau enggaknya ya sebenarnya ini nggak aman ya. Karena kita minim informasi, keduanya kita emang baru kesini. Tapi untuk prinsip Jejak Malam, ya gas aja sih. Apapun itu. Pokoknya sikat. Nah kalau begitu mungkin ya sudah cukup ya. Boleh kita mulai buat penelusuran.
Oke deh, boleh Ya. kita lanjut masuk aja. Iya boleh, dan sekarang saya gerimis ini ya, udah mulai gerimis saya. Boleh Teh, kita lanjut dari mana dulu nih Teh maksudnya? Pintu kayaknya Oh, sebelah mungkin sini ini deh ya. Teh. Ya Soalnya udah, itu boleh, ada boleh. kayak tulisan, ya bisa dibilang selamat datang kayak gitu. Coba nanti kita masuk. Nah teman-teman, di sini sudah agak sedikit gerimis, tapi insya Allah semoga tidak terjadi hujan. Boleh dilihat teman-teman, si pemancarnya sudah lama, mungkin ya sudah lama terbengkalai. Nah, jadi kita di sini sudah berada di depan pasnya ya, di depan pasnya kayak gitu. Dan sepertinya di sini bekas ada orang ya, Teh? Iya, Ini mungkin masih ada orang ada kayak. yang ngeliwat ya. Di sini. Tapi ya balik lagi, menurut penerangan warga tidak 1-2 Teh yang bilang Ya. kalau toh semisal stasiun televisi yang sudah lama terbengkalai ini cukup banyak ceritanya nih ke Ya. warga, hal-hal yang negatif tentunya. Tapi Teh, balik lagi untuk di pertama kita masuk nih ke ruangan ini, gimana Teh? Wah ini apa ya, dikata lumayan enggak ya? Ini emang udah berasa banget. Dan mungkin ini ada satu gedung apa 2 gedung ini ya? Ini kayaknya 2 gedung Teh. 2 gedung ya, Tapi ini kemungkinan. satu gedung dua bilang Iya, sangat tapi- luas, Ya, banyak ini- sekat-sekat juga. Ini luas dan emang seperti ada bekas-bekas ritual juga ya di sini ya. Apa mungkin emang bekas orang-orang yang mencari sesuatu atau apalah ya? Ada bekas-bekas. Tapi emang kalau toh misal banyak orang yang melakukan itu bisa jadi Teh, karena emang melihat dari segi tempat Iya. juga kan, Iya. memungkinkan Memungkinkan untuk itu, banget. kayak gitu. Iya. Ini kalau kru buat penerangan aman nggak? Tembus nggak ke kita? Aman ya? Aman. Oke, Ya, kalau aman. gitu boleh deh kita Iya, yuk. kita Review satu-satu ruangan ya. satu ruangan. Kayaknya untuk sampai malam ya, kita kayaknya di sini tidak memungkinkan. Iya, jelas Teh. Ya, soalnya lihat dari situasi di ruangan ini pun ini udah nggak welcome banget lah. Di sini udah nggak welcome banget. Gimana itu Teh, maksudnya yang dirasa gitu Teh? Kalau Rega sih jujur ya, dari pertama kita pembukaan Ya. udah merinding banget teman-teman. Teman-teman saya jujur sekali sudah sangat merinding. Nah, di sini gimana Teh? Soalnya emang kalau pertama dari tadi kita masuk Ya. merinding sampai sekarang tuh nggak berhenti kayak gitu. Boleh Teh dikasih cerita Teh? Ya, oke, di sini untuk kita kembali ke beberapa tahun silam ya, ke beberapa tahun silam. Di sini itu emang banyak nggak begitu banyak, mungkin ada 10 atau 15 orang, 20 orangan lah ya, yang emang di sini ada kegiatan, ada kehidupan di sini. Dulunya pas masih beroperasi. Ya, pas masih beroperasi dan emang setelahnya itu Teteh lihat di pinggir sebelah sini lebih ke di luar ya, di luar. Mungkin ada, kalau ada yang tahu nih ya, dari pemirsa ada yang tahu cerita atau mistis di daerah sini tadinya ya, untuk warga lokal. Di sini ada orang perempuan bunuh diri. Di sebelah sini ya, coba di sebelah sini di belakang dinding ini. Di bawah, mungkin kalau dari atas ini di bawah pemancar. Ada kejadian yang emang lumayan tragis. Itu bunuh diri. Oh, enggak, bukan bunuh diri tapi lebih ke dibunuh mungkin. Kalau lihat ini ya lebih lebih ke mungkin dia diruda paksa dan akhirnya menghilangkan jejak. Digantunglah si korban ini. Ini anak perempuan paling umur 15 apa 16 tahun lah, kalau lihat untuk anak-anak sekarang itu paling anak-anak SMP lah. Iya, anak kecil di sini. Dan ini tuh berarti di balik tembok ini. Iya, di balik tembok ini. Jadi kita flashbacknya ke lingkungan ya, lebih ke lingkungan mungkin karena emang di sini banyak tadi kelihatan banyak kegiatan ya. Ada bekas orang-orang gitu, jejak orang. Nah, jadi Tete jadi ngelihatnya ke yang di luar.
Dan di sini tuh banyak loh, nggak hanya 1-2 kejadian ya. Kalau kita mengukur dari sana gitu, kita mengukur dari beberapa puluh tahun silam, di sini tuh emang udah banyak banget sih. Pertama kita masuk saja sudah mendapat kabar yang sangat ya bisa dibilang tragis ya. Tapi insya Allah untuk almarhum perempuan yang kita bilang kita bisa mendoakan almarhum semoga ditempatkan di sisinya. Amin. Dan akhir nanti ya di akhir kita kegiatan mungkin kita akan berdoa dulu ya untuk mereka kita khususkan untuk emang korban-korban atau ada horin-horin yang memang masih tertinggal di sini ya gitu. Tapi boleh nggak sih kita geser dulu? Boleh. Soalnya mereka udah gimana ya perasaannya tuh? Iya. Boleh teman-teman di sini teman-teman. Ya. Nah, jadi barusan kan Teteh cerita tentang almarhum. Nah ternyata ada nih tembok bagian luar yang bisa dilihat bahwa emang dia bisa dibilang mungkin ya. Di sini kejadiannya gitu. Teh gimana Teh? Atau emang dari sini atau emang dari sebelah sana kayak gitu? Ya lebih ke kalau kita posisi dari sini sebelah kiri. Oke. Iya di kiri di kiri sebelah sininya. Tapi apa ya Teh kalau misalnya kita ngebahas bangunan ini kan mungkin kita tadi udah sempat berasumsi atau semisal bangunan ini sudah cukup lama terbengkalai karena kita melihat vegetasi dari tumbuhan dan juga vegetasi di sini sangat rapat. Tapi kalau lihat dari segi kontur bangunan ini kokoh Teh, masih dibilang masih kuat kayak gitu. Cuma plafonnya emang banyak yang udah agak bolong kayak gitu. Nah balik lagi mungkin Teh. Nah kalau di sini gimana Teh? Kalau di sini soalnya kalau di sini mungkin ada udara dari sini ya Teh yang bisa tembus langsung ke kita, jadi emang Rega juga agak merasa sedikit dingin, cuma emang dinginnya tuh beda kayak gitu. Karena mungkin emang tadi jadi energi negatif yang dari luar ya lebih kerasa karena tidak ada penghalang. Kalau di sana mungkin ngap atau apa gitu ya pengap karena emang dindingnya tertutup. Dan di sini karena terbuka dan kita interaksinya bisa cepet lah ya. Bisa langsung mungkin. Ya, bisa langsung karena kita tadi lihat kan sosok-sosok emang yang korban ya, diantaranya korban yang tadi diceritain dan ini langsung yang ke lokasinya ya. Nah di sini boleh disorot kameramen bahwa di sini dulunya menurut penuturan Teteh telah terjadi ruda paksa ruda paksa terhadap perempuan di sekitar usia 15-16 tahun dan akhirnya almarhum dibunuh dibunuh dan digantung sih digantung. Dan ini si sosok ini mengganggu ya. Jadi lebih mengganggu karena mungkin dia ada dendam lah ya, dendam jadi lebih ke laki-laki ya, ke laki-laki emang mereka itu ada dendam. Jelas sih Teh kalau misalnya kita kembali ke track record yang Teteh bahas ya pasti masuk sih, pasti make sense juga kalau misalnya emang dendam. Cuma ya boleh kita lanjut ya atau seperti apa? Ya boleh sih. Nah sambil ngobrol aja ya, sambil ngobrol aja. Ya. Jadi hati-hati Bu, lantai juga bisa dibilang banyak kaca ya. Jadi hati-hati buat dipijaknya. Memang anak-anaknya kreatif. Iya. Ini dipakai apa ya? Tapi nah di sini kita lembab banget ya ini masuk ke salah satu ruangan yang gelap banget karena emang kita sempat bahas kita nggak bawa persiapan lighting tapi boleh tuh dikasih itu pencahayaan aman nggak? Aman ya? Aman. Oh iya. Ini nggak tahu bekas apa tapi cuma kita bau minyak gitu ya oli atau apa ini nggak tahu kita bekas apa ya? Karena kita nggak mengerti ya ini ruangan apa. Karena emang balik lagi kita minim informasi ke sini kayak gitu. Cuma ini emang ruangan nggak tahu ya gelap banget ya. Padahal emang dari segi itu lubang udara ya kan jendela bisa dibilang banyak. Bahkan di sebelah sini gede banget. Tapi emang pencahayaan nggak masuk, vegetasinya nggak masuk. Di sini lembab ya.
lembab banget di sini dan emang gini ya, yang dirasa untuk sekarangnya yang dirasa di sini lembab, dingin, tapi belakang teteh itu panas dari pundak sampai punggung, ini panas banget. Kalau boleh tahu teh itu apa tuh faktor itunya yang menyebabkan itu? Ya. Apakah dari makhluk di sini atau Ya. energinya? Makhluk di sini mungkin ya. Kalau energi udah jelas ya, itu energi udah kalau udah kayak di sini udah nggak jadi tolak ukur, lebih ke emang penghuni-penghuni di sini yang lebih dominan. Mereka lebih dominan dan mereka mungkin merasa terganggu juga karena kita tadinya nggak ada persiapannya sama sekali ya, nggak ada persiapan soalnya niatnya kita cuma cek lokasi dan ternyata kita tidak memungkinkan balik lagi ke sini dan akhirnya ya udahlah gitu, kita lakuin aja sekarang telusur. Jadi emang minim persiapan teman-teman, tapi ya kita usahakan semaksimal mungkin ya kita melakukan penelusuran ini kayak gitu. Nah teh buat kembali ke bahas yang penghuni di sini, apakah emang penghuni di sini sama penghuni di ruangan lain itu beda? Kemungkinan beda ya, soalnya kan mungkin kita ada satu ruangan, ada satu makhluk memang yang menghuni ya. Dan di sini itu karena mungkin ada bau-bau yang aneh ya. Jadi di sini itu lebih ke apa ya? Kalau sosok kalau lihat ini ya mungkin kalau ada yang tahu genderuwo gitu ya. Nah di sini itu sosok dia. Standby-nya di sini. Standby-nya di sini dan ini adanya di sini ya. Adanya di sebelah sini dia ya. Nah ini ada di sebelah sini. Itu bro ya? Iya itu bro. Oh iya. Kaget. Wajar sih kaget, wajar ya. sih. Nah, ya ini di sini dan kita emang posisi ini di bawah gunung dan kita berenam aja. Iya. Jadi agak kaget kali ya. Soalnya kalau kembali kita bahas mengenai layout tempat ini, kita tuh sebenarnya sudah hampir 1000 mdpl di atas permukaan laut. Kalau toh semisal kita hitung, soalnya trek ke sini tuh naik kayak gitu, terus aksesnya tuh sangat-sangat susah dan yang sangat disayangkan kita tuh minim informasi. Tapi mungkin untuk sekarang deh kita cuma nge-review soal yang ada di sini tuh apa saja. Iya, mungkin seperti itu dan soalnya kan dan kita emang nggak ada acara uji nyali ya. Iya, di sini nggak ada acara uji nyali teman-teman karena emang sangat tidak memungkinkan. Balik lagi nih, soalnya kan kenapa kita kesini, kita sempat ke-trigger nih sama cerita rakyat soal stasiun TV yang terbengkalai ini. Katanya tuh banyak sekali kasus di sini dan emang apa namanya tuh si makhluk-makhluk di sini tuh katanya jahil-jahil dan sempat divalidasi sama Teteh. Kan ada almarhum yang perempuan itu kata Teteh jahil. Cuma untuk yang makhluk yang di sini nih yang tadi Teteh sempat bilang genderuwo, itu gimana kayak intensitasnya? Kalau ini ya kalau dia emang mengganggu soalnya apa? Yang kata Teteh tadi ini sebenarnya udah berat banget ya, udah panas ya. Soalnya ini dia mendekat untuk ini dia mendekat. Apa kamu coba berinteraksi atau? Ya, lebih ke dia mencoba interaksi karena ini siapa nih, ada apa nih ke sini. Karena emang mungkin di jam-jam segini jarang orang yang kesini. Nggak ada. Bahkan emang mungkin ini juga udah jarang orang kesini gitu kan, kayak gitu. Boleh deh mungkin kita move aja teh. Oke. Soalnya udah ngerasa kayak nggak enak. Kita ke yang belakang aja boleh, ya. Situ aja teh. Ruangan layoutnya tuh berbelok-belok, serta banyak ruangan-ruangan kecil juga tuh teman-teman, boleh disorot kameramen ke situ. Terus ini juga ini tanaman merambatnya terganggu. Nah ini kayaknya dapur. Nah kalau di sini teman-teman udah nggak ada plafon, entah rubuh atau emang. Tapi kok ini ada kayu ya di sini buat apa ya? Kayak kayunya beda sama buat plafon aja. Gitu entahlah. Kayak gitu ada besi-besi juga kayak gitu. Mungkin tadinya emang ini penyangga bangunan ya, tapi ini kokoh banget ya untuk ini. Mungkin emang karena baru la ilaha illallah. Ini guys di sini boleh. kamar mandi ya. Boleh disorot dulu kameramen. Boleh disorot dulu. Ya. Guys, kita di sini lagi. Boleh kita. Nah, tadi jadi teman-teman tadi Teteh Harma sempat kaget ketika melihat si toilet yang barusan disorot sama kamera. Itu teh kenapa teh kok? Ya. Di situ Teteh lihat ada orang ya, laki-laki ya di situ lihat laki-laki dia apa ya? Jadi lebih ke dia di ngeringkuk gitu ya. Ngeringkuk bukan terlentang gini ya, ngeringkuk.
Iya kayak gitu. Ngeringkuk seperti itu, tapi dia dibungkus kain kafan, tapi dia enggak, kepalanya itu enggak dipocong. Dia dibalut seperti kain putih, kain kafan, cuman dianya kalau orang Sunda mah ngarengkol lah tuh. Ngarengkol. Kayak pakai sarung mungkin kayak gitu ya. Iya, tapi dia ini teraniaya ya, lebih ke teraniaya ya. Berarti emang ada yang melakukan itu. Nah, mungkin ada sesuatu kejadian seperti apa. Nah, Oke. Nah, teman-teman Teteh mencoba untuk memvalidasi informasi yang Teteh lihat barusan. Oke ya. Ada satu kejadian. Laki-laki, mungkin dia di sini ternyata tempat pembunuhan ya, lebih ke tempat pembunuhan yang emang lumayan ekstrim ya. Dia dianiaya, dipukuli, dibunuh, dan dibalut mungkin spray atau apa, tapi lebih ke warna putih karena jadi lebih ke kain kafan. Tapi setelah itu dia diringkukin di sini ya, didiemin di sini beberapa hari, ada 2-3 hari di sini, dibawa kembali sama mereka. Nah, entah dibuang kemana ya. Cuman almarhum meninggal di sini mungkin. Ya, di lingkungan sini ya, lebih di lingkungan sini, dan dia disimpanlah di WC. Itu barusan WC kan ya? Iya itu toilet. Nah, ya di toilet. Nah, dan dia minta tolong sih, minta tolong ya Pulan bin Pulannya mau alam ya. Cuman di sini benar-benar tragis semua ya. Yang bikin emang mungkin ya, kalau emang ada yang lain yang mencoba untuk telusur atau apa. Di sini kalau emang mereka punya rasa empati atau apa, ini nggak kuat di sini. Nggak kuat di sini. Banyak banget kejadian emang dipilih lokasinya karena mungkin jauh ya. Iya, emang jauh dari pemukiman warga kan, sangat jauh sekali teman-teman. Sangat jauh, dan emang di sini itu nggak 1-2 ya, tapi cuman karena visual yang kelihatannya yang ini, jadi lebih ke mereka itu memperlihatkan bahwa gua tuh gini, ada kejadian seperti ini, gua tuh bukan kayak yang tadi gua bunuh diri, rumornya ini bunuh diri, dan ternyata dia dirudah paksa gitu. Dan itu lebih ke apa ya, mungkin kalau zaman dulu ya, zaman beberapa puluh tahun yang ke belakang, itu teh gadis pemetik teh digeret dia, mungkin sesama awal yang dirudah paksa itu ya. Kembali lagi karena kelihatan ya. Iya gini teman-teman, karena emang di sini tuh jadi stasiun televisi ini tuh dikelilingin sama kebun teh. Iya. Jadi emang masuk nih validasi yang kata Teteh. Nanti bisa kita tampilin kebun tehnya. Boleh teh lanjut teh. Ya, dan itu mungkin diculik lah kalau zaman sekarang mungkin ya. Kelihatannya itu dia jerit-jerit, dia digeret, dan itu nggak ada orang yang melihat ya. Yang nggak tahu si pelakunya sesama pemetik atau apa ya, kita nggak tahu ya. Cuman kejadiannya ada di sini, dan ini kalau lihat Allah alam juga ya, lebih ke yang membangun ini. Bangun stasiun televisi ini, tukangnya mungkin. Iya, lebih ke karena mungkin pas lagi melakukan pembangunan ini terjadi juga pemetik teh itu. Mungkin. Iya, soalnya kalau Teteh ngelihatnya ini masih belum jadi, belum rampung gitu. Jadi ini masih bangunan yang masih sedikit lagi dibangun gitu. Nah mungkin, tapi kita nggak bisa seujon ya. Cuman karena emang orang-orangnya ini si pelaku itu tadinya aktif di lingkungan sini gitu. Ya, bolehlah nanti kalau emang ada yang menonton acara kita ini, cobalah pernah nggak dengar ada boleh cerita di komen nanti validasi aja teman-teman apakah itu benar atau tidak. Kayak gitu. Nah teh balik lagi ke yang di sebelah sini kan, yang di toilet itu. Nah gimana, beliau tuh almarhum tuh minta tolong kah atau emang cuma menampakkan diri saja? Dia minta tolong, dan dia kan menggambarkan ya. Jadi kita diajak ke dimensi dia yang waktu kejadian, dan ini belum lama banget ya, belum puluhan tahun, mungkin kalau 8, 9, 10 tahun iyalah. Jadi belum sampai
ngelihat lama. Ini lihat teteh, ini udah terbengkalai gedungnya. Ya, iya. udah terbengkalai dan ini belum lama. Jadi sosok si Akang ini yang meninggal di toilet ini dia belum lama, soalnya dilihat dari gedung emang udah terbengkalai tapi belum hancur banget. Tapi sudah ditinggalkan gitu. Jadi soalnya lihat toiletnya masih bersih. Enggak maksudnya enggak ada barang-barang seperti itu, enggak ada. Separah ini mungkin ya. Belum gitu. Dan yang enggak ngertinya itu mereka itu punya kain dari mana ya? Ya mungkin mereka bisa dibilang ini pembunuhan berencana nggak sih Teh? Bisa sih. Iya, mereka pasti mempersiapkan itu dengan matang. Iya. Kayak gitu sih. Oke, mungkin kita lanjut aja Teh. Ya, boleh. Soalnya emang ya banyak ruangan juga yang emang dulu kita itu juga review juga. Nah, di sini teman-teman. Kondisinya sekarang udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada nih. Boleh dilihat teman-teman. Nah, jadi di sini dia posisi di sini ya. Jadi kepalanya dia di sini, dia ngeringkuk gini, nah ya kaki dia di sini dengkul. Jadi dia teh tiduran ngerengkol di sini dan dia dibalut sama kain putih, tapi kepalanya enggak, dan itu kepalanya masih kelihatan si wajahnya ya. Kalau lihat seperti ini, beliau ini si korban ini kepala mukanya kelihatan. Ya, ini lebih ke disiksa sih ya, disiksa. Mungkin emang bukan dia meninggal bukan karena ditusuk atau apa. Dia disiksa. Oh, alah. Mungkin ada dendam atau apa, ininya ada masalah. Ya alangkah baiknya kita doakan saja. Ya, amin itu. amin, mudah-mudahan mereka udah mungkin karena perantara kita atau apa ya, jadi mereka bisa ikhlas menerima semua gitu. Amin, kejadian tragis mereka gitu ya. Dan luar boleh kita ke mana ya? soalnya emang Sebelah sini udah kan ya? udah emang di sini itu nggak seluas yang kita kira. Yang di atas itu Gitu. Nah, dan ternyata di sini tuh banyak pohon. Itu pohon apa sih? Tadi Teteh sempat ya, dibilang. kalau di kita mah ya hanjuang sih, nggak tahu ya kalau di Jawa apa coba pohon ini Sugan Ini tahu? kru, ini apaan nih? Tahu nggak pohon apaan? Ya. Ini tuh hanjuang, banyak Hanjuang. sudahnya kayak gitu. Di sini banyak banget vegetasinya, mungkin emang dibudidaya atau apa ya, ini hanjuang ini nggak tahu fungsinya untuk apa karena kita minim informasi. Tapi yang kayak gini kan identik banget ya. Soalnya emang biasanya pohon-pohon kayak gini tuh adanya di makam nggak sih Teh? Iya. Biasanya Biasanya pagar makam. kayak Kemboja kan kayak Iya. gitu kan identiknya sih. Nah Teh, untuk kita balik lagi ngebahas kalau di luar ini Teh gimana Teh? Soalnya kan tadi sebelah sana ya kalau nggak Ya, salah ini terjadi di yang sini, ya. almarhum perempuan Ya. itu kayak gitu. Kalau sebelah sini gimana Teh? Atau emang di area luar lah seperti apa kayak gitu? Untuk area luar mungkin lebih ke emang makhluk-makhluk yang emang tadinya penghuni emang orang makhluk di sini ya, lebih makhluk di sini dan emang di sini kalau bentar. Oke Teh, aman Teh. Nah, jadi teman-teman Teteh mencoba untuk memvalidasi lagi apa yang sedang terjadi di sini ke belakang dari track record di belakangnya seperti apa. Jadi di sini ya mungkin karena emang ini di kaki gunung ya. Tahu Aul nggak? Oh tahu. Nah. Aul tuh yang kelelawar yang itu kan? Kelelawar yang mukanya serigala bukan? Lebih ke manusia. Ya, manusia berkepala anjing. Oh, alah. Oh itu oke, maaf Dan teman-teman itu saya ya, salah. Kalau orang Sunda pasti kalau Jawa Sunda pasti tahu nih Aul, dan emang di sini nggak ada beberapa sih, tapi ini banyak di sini banyak. Di sini di sekitar kita. Ya di sekitar sini, dan ini cukup mengganggu juga ya kalau emang kita mungkin kalau malam ya lebih ke ini, soalnya mereka itu bukan ini ya, jadi mereka itu rapat juga ngedeketin kita. Cobalah kalian yang emang bisa merasa pasti kerasa ya. Rasa ya emang. Mereka itu mendekat, dan karena ini kan kita udah mau pergantian hari ya. Kalau orang sudah sarupna. Sarupna udah setengah 6 juga ya. sih kayak gini. Di sini kena sih.
Boleh si teman-teman tuh coba disorot buat kru, si vegetasinya tuh rapet banget dan kata Teteh di sini tuh banyak aul. Jadi emang Dan perhatikan kalau emang Teteh sedang interaksi sama mereka tidak ada angin ya. oh iya, Dan tidak ada benar-benar. angin. Dan itu bisa dilihat dari setiap foto video Teteh. Kalau Teteh sedang interaksi dengan mereka tidak ada angin. Nah ini teh kalau buat tower ini mungkin ya nggak ada apa-apanya mungkin ya, ini mah cuma tower Iya, terbengkalai doang. ini cuma tower aja sih. Cuma emang vibes-nya tuh kayak Nah, ya ngikut iya, aja sama bangunan iya, nggak sih teh? Iya. Oh, Cuman karena emang sudah terbengkalai lama, ya jadinya ya seperti iya ini. sih. Nah, jadi teman-teman kayaknya emang penelusuran kita tuh mungkin cukup ya teh ya? Iya, Karena emang untuk hari ini mungkin cukup ya karena emang kita kayaknya di sini nggak bisa lama ya. kayak gitu. Udah apa? Emang bangunannya juga emang tidak sebesar episode-episode kita Ah, sebelumnya iya. kayak gitu. Jadi emang bisa dibilang singkat. Iya. Nah teh, balik lagi nih kalau misalnya Rega nih ini jujur nge-freeze banget ya dengan cerita teh nge-freeze. Pokoknya tuh kaget banget. Toh apa yang menurut penuturan teh itu kan ada yang di Ruda Paksa teman-teman di sini. Ya semoga almarhum diberikan dikasih tempat di sisinya. Di sisi Allah, Terus ya. ada laki-laki yang dibunuh juga kayak gitu. Terus ada banyak lah nanti mungkin ini kejadian-kejadian di sini emang banyak ya untuk untuk hal-hal yang negatif juga ya. Banyak banget di sini kegiatan, banyak banget. Cuman kalau untuk yang memberikan visual yang benar-benar emang mereka itu benar-benar ini maksudnya tragedi mungkin buat sosok-sosok dia, yaitu dua ini yang emang mereka memvalidasi dia bahwa gua gini, gua ada di sini. Jadinya ya sosok penasarannya memang masih ada di sini gitu. Cuman kalau kejadian-kejadian selebihnya yang emang anak nakal atau apalah banyak di sini, dan emang untuk yang meminta juga di sini banyak. Banyak banget. Nah jadi emang teman-teman buat Rega pribadi di sini tuh nggak expect. Ya. Kenapa nggak expect? Karena untuk bangunan seukuran bisa dibilang kecil, ternyata banyak sekali cerita-cerita mistis di sini. Tidak terlepas dari penghuni di sini, ternyata banyak juga kejadian kejahatan ya teh, tindak kejahatan di sini kayak gitu. Dan tadi Teteh sempat bilang kalau di sini juga bisa dipakai buat apalah kalau kita buat ritual gitu ya. Ritual untuk meminta mungkin ya, kayak untuk gitu. meminta. Jadi Dan emang itu ada banyak beberapa orang yang emang sengaja kesini untuk ya seperti itu. walah, ternyata emang tempat ini tuh sungguh kredit kayak gitu. Dan ya mungkin kita tutup aja nggak sih teh, karena emang sekarang juga udah 5:30 dan kalau boleh jujur dari tadi pas mulai kita syuting penelusuran sampai sekarang tuh boleh dilihat teh merinding terus sumpah merinding, nggak tahu kenapa walau alam. Jadi emang karena emang kita juga terkendala pulang jauh ya teh. Iya, Terus jauh, aksesnya jauh susah banget. Nanti kita play kan video perjalanan kita pas kesini dan itu tuh sangat Perjuangan banget. Tapi kita bukan jejak beberapa malam. jalan Kalau kaki toh lah, semisal jalan seperti itu nggak kita lalui. bukan kita. Kalau kita mogok di jalan, itu bukan kita. Kayak gitu. Oke, mungkin teh cukup aja ya dari Ya, kita. ya, cukup. Nah, teman-teman, jadi mungkin kita akhiri dulu untuk penelusuran kali ini ya teh ya, di salah satu stasiun TV TVRI terbengkalai. Di apa ini teh di mana sih teh? Di Sukabumi ya, Sukabumi apa sih nama tempatnya itu? Nama tempatnya tuh Pasir Pogor. Pasir Pasir Pogor, ya. Nah, di situ teman-teman mungkin sekali lagi nih teh. Ya. Karena kan emang Rega cukup iba mendengar cerita dari untuk para korban. Ya. Nah, alangkah lebih baiknya toh kita memberikan sebuah doa lah untuk mereka kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita berdoa dulu teman-teman buat almarhum mudah-mudahan yang ada di sini. ya. Bismillah untuk makhluk-makhluk jiwa-jiwa yang masih tertinggal di sini ya. Semuanya entah itu perempuan ataupun laki-laki semua yang emang mereka siap. Mereka mempunyai kesakitan di sini ya, dan emang berakhir di sini juga. Dan ya kita khususkan untuk mereka. Bismillah, dan mudah-mudahan mereka ditempatkan di sisi Allah di tempat yang paling baik ya. Dan dikasih pertolongan buat jiwa-jiwa yang memang masih terkurung di sini, dan bebaskan ya Allah, bebaskan untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iya karena dua ya kan Amin. Amin ya Allah. Mungkin Lihat dong amin dong. Amin. oh iya nih teman-teman setelah kita beres penutupan dan angin pun ada. Alhamdulillah. Semoga ini pertanda baik ya Teh ya. Bertanda baik buat Pertanda baik kita, buat beliau-beliau, yang ada di jiwa-jiwa yang di sini. Alhamdulillah kita mungkin mereka menerima kita. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah bilang amin ya. Ya Oke, cukup. mungkin guys buat sekali lagi tim Jejak Malam mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menyaksikan salah satu telusur kita yang bisa dibilang dadakan. Dadakan Oke, banget. Bersama saya Harga Abdillah dan Tria. Tria Harpa Carnita. Oh teteh lebih ke Tria. teteh Harpa sih ya, tapi teteh Tria Harpa. Teteh Tria Harpa. Oke, bye bye. Bye. Assalamualaikum.